Allah melihatmu berjuang, maka yakinlah bahwa Allah tidak akan mengecewakanmu. Jalani saja, nanti juga sampai. Berdoa saja, nanti juga dikabulkan. Belajar saja, nanti juga paham. Berusaha saja, nanti juga berhasil. Gak perlu cemas soal masa depan, karena setiap langkah dan takdir terbaikmu sudah Allah perhitungkan. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Fitri Zaki. YouTube yang bertemakan keseharian ibu rumah tangga yang belajar semua hal. Di video kali ini aku tuh mau kasih info tentang perbedaan bawa uang tunai dan uang non tunai. Mana nih yang lebih baik, bawa uang tunai atau non tunai? Sebelum aku lanjut ke isi video, aku mau kasih info dulu nih perbedaan bawa uang tunai dengan non tunai. Membawa uang tunai, kelebihan dan kekurangan yang bisa kita dapat dari membawa uang tunai. Yang pertama, membawa uang tunai itu akan memudahkan Anda dalam melakukan transaksi apapun. Nah, umumnya di Indonesia ini masih jarang banget yang melakukan pembayaran seperti tap kartu dan sejenisnya, sehingga harus menggunakan uang tunai. Nah, ini terutama untuk warung-warung usaha kecil dan beberapa toko yang tidak menggunakan fasilitas keuangan non tunai atau perbankan. Nah, ini kan biasanya kayak di warung-warung makan, di kafe yang kecil-kecil itu kan belum ada mesin edisinya, apalagi sampai tap-tap kayak gitu, jadi pembayarannya masih cash. Nah, ini nih untuk yang membawa uang tunai, ini tuh salah satu kelebihan membawa uang tunai karena bisa belanja di semua tempat. Yang kedua, kemungkinan untuk melakukan utang atau bon itu berkurang. Karena kan kalau misalnya kita bawa uang tunai, maka transaksi hari itu kelar, pembayarannya langsung selesai saat itu juga tanpa ada tambahan atau perpanjangan lainnya. Maka uang tunai sangat baik untuk transaksi sekaligus dilakukan saat itu juga. Yang ketiga, kalau menurut aku ini kekurangan bawa uang cash. Kalau bawa uang tunai itu kemana-mana pun itu tuh sebenarnya membahayakan kita. Karena kan bawa uang tunai itu bisa menimbulkan tingginya angka kriminalitas saat kita bawa uang tunai, karena lebih berisiko kehilangan uang dan terkena korban kriminalitas. Saat ini kan tingkat pencopetan atau perampokan sangat tinggi nih di jalanan. Di mana-mana kadang kalau misalnya nyimpen uang itu cash, kita tuh kayak sering diincer sama jambret, sama copet. Kemudian kalau misalnya kita bawa uang cash, sebenarnya uang cash itu ada plus minusnya, uang yang non tunai juga ada plus minusnya. Nah, kalau segi minusnya itu kan mohon bersabar ya, kata-katanya lagi di ujung lidah, mohon maaf. Kalau bawa uang cash itu kan memicu terjadinya kriminalitas. Kemudian kalau bawa uang cash itu gak praktis karena makan tempat, dompet harus tebal, terus harus bawa tasnya juga. Jadi istilahnya uangnya dilapisin, dimasukin ke dalam dompet, dompetnya dimasukin ke dalam tas. Nah, ini kan lumayan ribet. Kemudian kalau misalnya kita bawa dompet aja kan bahaya. Jadi uang tunai yang dibawa itu harus hati-hati dalam mengeluarkan karena kemungkinannya itu bisa terjatuh juga, lupa taruh di mana, hilang, lain-lainnya. Yang kelima itu kalau kita bawa uang cash itu dominannya boros, karena kan pegang uang tuh di tangan, jadi tinggal beli aja. Nah, ini tuh tergantung dari cara pengelolaan keuangan kita, cara pengendalian diri kita. Nah, ini nih salah satu fungsi budgeting. Jadi kalau misalnya semua belanjanya itu dianggarin walaupun savingnya itu cash atau misalnya non tunai, kalau misalnya kita udah anggarin nih belanja kita tuh berapa, mau bawa uangnya tunai, selagi masih di dalam anggaran belanja, insya Allah nggak boros. Nah, yang kedua, membawa uang non tunai plus minusnya itu apa, kelebihan kekurangannya itu apa. Yang pertama, transaksi dengan non tunai akan lebih mudah digunakan, praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama, terutama jika toko atau tempat yang bertransaksinya itu udah menyediakan fasilitas untuk pembayaran non tunai. Misalnya pakai debit, kredit kan lewat mesin edisi tuh. Atau misalnya yang uang non tunai yang dari HP kayak bayarnya pakai
e-wallet, OVO, Dana, ShopeePay. Kemudian yang kedua, Anda tidak perlu membawa uang tunai yang banyak dan tidak membahayakan diri Anda. Walaupun sebenarnya tingkat kriminalitas itu banyak, cuman kalau misalnya kita nggak bawa uang cash kan, jadi istilahnya orang mau rampok pun bingung apa yang mau dirampok. Nah yang ketiga, kalau bawa uang non tunai itu kan gak banyak makan tempat, karena kan istilahnya kita cuman siapin satu tempat kayak dompet kartu gitu untuk taruh misalnya kartu debit atau kredit. Jadi kita nggak perlu tempat khusus untuk menyimpan uang. Yang keempat, uang non tunai ini terkadang bersifat hutang dan juga menjebak. Ini misalnya itu kayak kartu kredit. Karena terlalu nyaman kita gunainnya, tanpa sadar kita itu keseringan belanja karena kan tinggal gesek terus tiba-tiba di akhir bulan udah banyak aja tuh tunggakannya, tagihannya, jadi kita nggak bisa ngatur, kita terjebak utang. Makanya ini sekali lagi pentingnya budgeting, pentingnya anggaran yang selalu dikontrol, mau pakai cash, mau pakai non tunai, yang penting usahakan sebisa mungkin kita tuh selalu dalam anggaran yang udah kita budgeting sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Lanjut lagi ke isi video yang kelima. Tidak semua tempat transaksi bisa melakukan uang non tunai. Nah, ini balik lagi ke awal yang tadi. Kalau uang cash itu bisa bayar di semua tempat, di semua fasilitas, di semua toko. Tapi kalau misalnya uangnya non tunai itu sifatnya itu cuman bisa dibayar di tempat-tempat tertentu, kayak di toko-toko besar, kafe-kafe besar. Kadang kan beberapa toko kecil biasanya kan nggak pakai uang non tunai. Misal nih, kita mau naik angkutan umum, mau naik busway atau mau naik apa, kan rata-rata belum bisa bayar pakai uang non tunai, jadi harus pakai uang cash atau uang tunai. Jadi mana yang mau Anda gunakan itu tergantung dengan pribadi kita masing-masing, tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing, mau bawa uangnya tunai atau mau bawa uangnya non tunai, atau mungkin mau di paruh-paruh, di setengah bawa uang tunai, setengah mau bawa non tunai, di saving aja, di kartu aja, atau mungkin apapun itu, yang penting Anda nyamannya tuh di mana, bawa uang tunai atau non tunai. Dalam bertransaksi apapun jenisnya, tetaplah lakukan perencanaan dan kelola uang dengan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan ekonomi dan keuangan Anda menjadi berantakan. Nah oke, sekian dulu video vlog dari aku. Terima kasih yang udah like, comment, subscribe. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Semoga setiap harinya kita terus belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Semoga semua yang terbaik, semua yang baik-baik mendekat ke kita. Amin 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 ya rabbal alamin.